wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa memperbaiki diri kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih mengkaji tentang aturan perceraian. Perlu ditegaskan kembali bahwa kalau seorang suami menceraikan istrinya satu kali, ya, ini suami menceraikan istrinya, itu boleh kembali rujuk, baikan lagi, kemudian melanjutkan pernikahannya masih boleh. Kemudian ternyata ada masalah lagi, kemudian cerai lagi yang kedua, ya, cerai yang kedua, kemudian pengen balikan lagi nih suami istri ini, masih boleh, yang kedua masih boleh, ya. Nah kemudian setelah balikan lagi, ya, kemudian cerai lagi. Cerainya udah 3 kali. Nah ketika udah 3 kali, maka ketika mau balikan lagi, ya, itu si istri, ya, atau mantan istrinya itu harus nikah dulu sama orang lain, ya. Baru setelah nikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian lagi dengan suaminya yang kedua itu, ya, itu baru boleh kemudian si istri tadi balikan, kalau pengen balikan kepada suami yang pertama, ya. Jadi kalau cerainya masih 2 kali masih boleh untuk balikan, ya, tanpa kemudian si istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Tapi kalau sudah 3 kali perceraiannya, ya, pengen balikan lagi nih, itu si atau mantan istrinya itu tadi itu harus nikah dulu sama orang lain. Itu ya penjelasannya seperti itu. Bukan yang kedua kali, ya, tadi, tapi ketiga kali. bolak-balik gitu ya, kawin, cerai. Makanya kemudian, ya, ayat yang tadi disampaikan itu menjelaskan tentang larangan. Larangan apa? Tadi disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna, ya, fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan ketika seorang suami menalak istrinya, ya, sampai kemudian, ya, masih dalam keadaan iddah, maka si suami itu berhak untuk rujuk kembali, balik lagi dengan cara yang baik, ya, ausarrihuhunna, atau mentalaknya atau menceraikannya, bima'rufin, dengan cara yang baik pula. Jadi tidak boleh juga seorang suami ketika menceraikan istrinya dengan cara yang tidak baik, harus dengan cara yang baik.
Ya, karena nikah itu kan baik dan caranya juga baik, termasuk ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik. Nah, ini larangannya, wala tumsikuhunna dziraral lita'tadu. Ketika masa iddah, kemudian si suami ingin balikan lagi, ya, nggak jadi nih cerainya gitu, itu jangan dilakukan karena diroron, ya. Untuk apa? Untuk menyakiti istrinya, ya. Jadi karena mungkin saking keselnya, ini si suami ini kesel sama istrinya, maka dia bilang ke ini, saya ceraikan kamu. Kan jatuh tuh talaknya, jatuh. Kalau sudah diucapkan tuh jatuh, ya, talaknya atau cerainya tuh. Hati-hati ya, gitu. Nah, si istri kan ketika cerainya sudah jatuh, maka dia apa? Harus menjalani masa iddah, masa menunggu. Ya, masa menunggunya kalau istrinya tidak hamil berapa lama? Berapa lama? 3 kali sucian. 3 kali sucian itu apa? Bukan nyuci baju, bukannya gitu. Ketika si istri kemudian dicerai, ditalak, ya, dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 3 kali suci haid. Ya, si istri haid kemudian suci, ya, habis itu tumbuh lagi, ya, haid lagi suci, ya, habis itu haid lagi suci. Nah, 3 kali sucian itu masa iddahnya, masa menunggu si istri untuk tidak boleh nikah lagi. Tetapi tadi, ya, bagi suami yang menceraikannya itu bisa balik lagi ketika masa iddah itu tadi, ya. Nah, ketika masih masa iddah, maka tadi si suami boleh kemudian rujuk kembali. Tapi rujuk kembali itu bukan dalam rangka menyakiti istrinya, karena itu, ya, kata Allah nih, perbuatan yang melampaui batas. Itu sebagian dicerai, engkau bakal pengen masa iddah balik maning, engkau bakal cerai maning, balik maning. Kan si apa namanya, istrinya kan bingung, kemudian ini gimana sih suami saya cerai maning, engkau bakal balikan maning, engkau cerai maning, gitu. Nggak boleh kalau tujuannya itu dalam rangka menyakiti istrinya, ya, karena ada larangan seorang suami untuk menyakiti istrinya, ya. Nah, wa may yaf'al dzalika, waman dan barang siapa yaf'al yang berbuat dzalika seperti itu tadi, dia cerai tapi kemudian balik lagi, tapi tujuannya untuk menyakiti istrinya, faqad dzalama nafsah, maka nih suami ini telah mendolimi dirinya sendiri, dia telah berbuat aniaya, berbuat dolim, ya. Nah, kata Allah, wala tattakhidu, dan janganlah kalian mengambil ayatillah, ayat-ayat Allah, aturan-aturan Gusti Allah, huzwa, ya, dijadikan sebagai ejekan, olok-olok, ya, mainan gitu. Itu tadi cerai kawin, cerai kawin, cerai kawin, ya, dalam rangka tadi mengejek nih aturan Gusti Allah. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semuanya, ya, ni'matallah, atas nikmat-nikmat Allah. Ingat kata Gusti Allah, ya, Gusti Allah itu sudah ngasih nikmat yang banyak kepada tadi suami tadi, ya.
Nikmat apa? Salah satunya nikmat pernikahan. Ya, pernikahan itu kan ibadah. Ibadah di dalamnya banyak kenikmatan. Ya, oleh karena itu ingat, Gusti Allah itu udah ngasih kenikmatan banyak, anugerah banyak. Ya, jodoh, rezeki, kemudian dikasih keturunan. Itu bagian dari nikmat yang Allah berikan. Alaikum, kepada kalian, kata Allah. Ya. Jadi ingat yang enak-enaknya, ingat yang baik-baiknya. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kalau nyari yang sempurna, ya kawin sama malaikat. Ya, itu. Ya, manusia itu nggak sempurna. Itu pasti ada kelemahannya. Gitu. Ya. Jadi seorang suami harus memahami kekurangan istri. Begitupun sebaliknya, si istri harus memahami kekurangan suami, saling melengkapi. Makanya ketika sudah nikah harus dijaga pernikahannya supaya langgeng. Ya, jangan seenaknya ngucapin kata cerai, kata talak. Ya. Gitu. Jangan main-main, kata Allah, dengan kata cerai. Ini untuk para suami, jangan seenaknya ya. Nanti kalian ya kalau udah nikah jangan seenaknya ngucapin cerai, tak ceraikan kamu. Gitu. Istrinya berbuat salah sedikit, cerai. Gitu. Nggak boleh. Ya. Seorang suami itu harus kuat. Ya. Makanya laki-laki itu diberikan salah satunya kekuatan akal pikiran yang lebih dari perempuan. Kalau perempuan kan lebih kuat perasaannya, ya seringnya baper kalau perempuan, ya kan bawa perasaan kan, kalau gitu. Nah kalau laki-laki kan nggak begitu, makanya kekuatan akal pikirannya, logikanya itu lebih kuat. Ya. Jadi kalau ada masalah apa, dia mikir dulu gitu, nggak kemudian langsung ngomong cerai. Makanya hak ya, yang berhak untuk menceraikan itu adalah suami, bukan istri. Begitu. Ya. Makanya ketika seorang istri kemudian menuntut cerai kepada suaminya, kalau suaminya masih nggak mau cerai, susah itu. Kecuali nanti masuk ke pengadilan, kemudian dengan bukti-bukti tertentu, ya suaminya sudah KDART, KDRT apa? KDRT, ART mah itu anggaran rumah tangga itu sih. Ya melakukan apa namanya menyakiti istrinya, terbukti itu baru tuh, ya walaupun suaminya nggak mau, tapi kalau sudah terbukti nanti hakim memutuskan cerai. Tapi tadi ya balik kepada hukum asalnya bahwa kata cerai atau hak ya perceraian itu di tangan suami. Ya, makanya kalian nanti ya mudah-mudahan ya bisa punya istri nanti ya. Amin ya, pengen punya istri nggak? Masih cilik pak, iya kok bakal harus gede ya. Terus kamu harus pantas, harus layak ya, harus siap ya. Nikah, kalian jaga pernikahan kalian, jangan sampai cerai, balik maning cerai, balik maning cerai. Ya. Masa urip isi yang ngomong baik, ya itu diselesaikan baik-baik, ya. Karena kalian nanti yang akan jadi imam untuk pemimpin, ya, itu diarahkan keluarga kalian menjadi keluarga yang benar, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kata Allah tadi ada larangan seorang suami ya tadi menceraikan istrinya, balik dalam rangka menyakiti istrinya karena itu perbuatan dolim. Ya. Nah, kemudian ya wa ma anzala alaikum ya, dan apa-apa yang telah Allah
turunkan kepada kalian. Ingat Allah tuh tadi udah ngasih banyak kepada kita tuh, kehidupan, ngasih tadi rumah tangga, bisa nikah, bisa punya anak, ya itu tuh anugerah luar biasa. Kenapa banyak orang juga yang tidak diberikan anugerah itu, ya jomblo bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, pengen nikah nggak dapet jodohnya nggak datang, ya udah usia lanjut usia gitu belum nikah. Ada kan kayak begitu. Nah ketika seorang kemudian bisa menikah, dikasih jodoh sama Gusti Allah, itu bagian nikmat yang Allah berikan pada kita, ya. Oleh karena itu ingat, itu tuh nikmat Allah sudah ngasih. Seorang istri ditelantarkan, diceraikan, itu ya, ada masalah sedikit cerai, ada masalah sedikit pisah, itu ya, itu harus sabar, gitu ya. Seorang suami itu harus lebih sabar dari istri, ya. Itu kalau suaminya nggak sabaran, berantakan, ya. Itu ya. Wa ma anzala alaikum, dan apa-apa yang Allah telah turunkan kepada kalian minal kitabi, ya ini dari ayat-ayat Allah nih, ayat Al-Quran, ya kitab Allah nih, berupa petunjuk. Kita ditunjukkan ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu bagian dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Wal hikmati, dan hikmah, Allah telah memberikan hikmah. Ya, para mufassir banyak menafsirkan hikmah di sini hadis, gitu ya. Panduan dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu petunjuk yang luar biasa. Ya, ketika kita dalam kesulitan, kebingungan, ya Allah berikan petunjuk, gini loh caranya, itu anugerah. Ya, sehingga kita tidak bingung lagi. Ya, yang itu bih, dengannya itu kita kemudian jadi ngerti, kita jadi paham apa yang kemudian kita harus lakukan. Nah, kemudian ada perintah di akhir ayat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, gitu. Petunjuk dari Allah harus diikuti, perintah-perintahnya harus dilaksanakan, dijalankan. Tadi ya, jangan mudah untuk cerai, walaupun perceraian itu halal, tapi perceraian adalah sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, walaupun boleh cerai, tetapi itu dibenci sama Gusti Allah. Oleh karena itu yang sabar, ya, yang kuat, gitu ya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, ya, hari maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah itu tahu semuanya, ya. Oleh karena itu ya, dalam Al-Quran kemudian dijelaskan oleh hadis sama kanjeng Nabi, itu bagian dari nikmat yang Allah berikan pada kita, supaya kita tidak bingung menjalani kehidupan, supaya ada pedoman, supaya ada pegangan, ada panduan, ya. Itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, ya, memahami Al-Quran, paham Al-Quran, ya, kemudian mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran, ya, sehingga hidup kita jadi berkah, ya, hidup kita jadi mudah, hidup kita jadi indah, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya, ya Allah berikan keluasan rezeki, panjang umur, dan Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan dalam hidup kita semuanya. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin